Nah, sekarang kita mau bikin roasted milk tea. Bahannya apa aja? Di sini cuman ada teh tubruk ya. Di sini Umi pakai merek Tongji. Umi pakai merek Tongji kayak gini. Nih ya. Jadi dia teh tubruk kayak gini. Mereknya Umi pakai Tongji soalnya dia wangi banget. Nah, ini. Terus di sini Umi juga pakai gula pasir. Kalau misalnya Bunda mau pakai brown sugar, itu juga boleh-boleh aja. Jadi terserah disesuaikan sama seleranya. Terus susunya juga terserah. Di sini Umi pakai yang Frisian flag, yang bendera ini, full cream ya. Umi pakai ini soalnya kalau menurut Umi ya, ini tuh lebih gurih kalau yang Frisian flag ini. Atau mau pakai diamond boleh, mau pakai fresh milk yang Greenfield juga boleh. Tapi kalau Umi lebih cocok sama yang ini karena dia rasanya juga lebih gurih, terus juga lebih kental gitu ya. Kalau misalnya Indomilk terus yang lain kok kayaknya kurang. Jadi tapi balik lagi nanti ke Bunda mau pakai apa terserah sesuaiin sama selera. Nah, di sini Umi nyiapin panci, langsung aja ya. Umi siapin panci. Nah, ini. Terus Umi mau masukin si teh tubruknya. Nah, kita masukin sama gula pasirnya. Kalau mau diganti sama brown sugar boleh. Oke, terus di sini kita panasin pakai api kecil. Nah, jadi ini namanya yang dibilang roasted milk tea itu teh tubruknya ini di roasting atau di sangrai. Nah, kayak gini. Disangrai sampai nanti si gulanya ini dia agak lengket, terus juga agak terkaramel. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak pakai brown sugar, kita pakai gula putih ini aja bisa. Soalnya kan nanti dia ngikutin proses karamelisasi atau roastingan dari si teh tubruknya ini. Jadi biarin ini pakainya api kecil aja, kira-kira 5 menit. Nah, ini pokoknya di roasted sampai dia agak kecoklatan. Baru nanti kita masukin susu cairnya, gitu ya. Tuh. Ini pokoknya diaduk-aduk aja gini sampai tehnya juga benar-benar yang wangi. Sampai dia kecoklatan. Pakai apinya jangan api yang besar ya, karena nanti takutnya jadi gosong. Tuh kayak gini tuh. Dia udah mulai agak kecoklatan. Diaduk-aduk aja terus. Tehnya tuh makin wangi. Lebih bagus lagi Bunda pakai ini ya, pakai bahan ininya yang lebih tebal. Nah, ini udah wangi banget, terus gulanya juga semua udah terkaramel ya, udah kecoklatan. Tehnya juga udah roasted sempurna, udah wangi banget. Terus sekarang kita tuang susu cairnya. Jadi warnanya kan lebih kecoklatan ya. Nah, ini kita masak tapi nggak usah sampai mendidih ya. Sampai shimmering aja. Shimmering itu di pinggir-pinggirnya sini nanti ada gelembung-gelembungnya. Ini kita aduk-aduk. Nah, ini kan karena dia udah terjadi karamelisasi ya, gulanya sama tehnya di bawah. Jadi apinya dikecilin aja sampai dia nanti si gula sama tehnya yang ke roasted ini larut semua gitu ya. Jadi pakaiannya apinya api kecil aja. Nah, jadi sambil kita masak, sambil kita lelehin si teh sama gulanya yang tadi udah mengkaramel, itu pakai suhunya yang kecil aja gitu ya, supaya dia ngeleleh sempurna, terus juga sari-sari dari tehnya keluar ke susu. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini udah sari-sarinya udah keluar juga, terus juga nih di dasarnya juga tuh ya udah nggak ada karamel-karamelnya lagi. Tinggal nunggu ini susunya simmering. Simmering itu ketika nanti ada bubble-bubble di pinggir-pinggirannya. Kalau dikasih suhu mungkin sekitar 75 sampai 85 derajat Celcius.
Nah, ini diaduk-aduk aja terus sampai simmering. Untuk tingkat kemanisan itu bisa disesuaikan nanti ya. Kalau misalnya di sini Umi kan nggak begitu terlalu suka sama yang manis banget, jadi biar rasa tehnya itu juga strong. Nah, nanti di resep kan ada ya, di resep PDF-nya udah dicantumin. Nah, nanti Bunda kalau misalnya kok kayaknya kurang manis ya aku suka yang lebih manis, bisa ditambah sedikit gitu ya. Nah, ini dia tuh ya, tuh udah shimmering. Jadi di pinggir-pinggirnya ini udah ada gelembung-gelembung kayak gitu. Ini berfungsi juga untuk matiin kalau misalnya ada bakteri yang tidak menguntungkan bagi kesehatan. Jadi nanti kalau udah shimmering kayak gini, dia udah ini ya, jadi lebih awet lagi disimpannya. Terus juga biasanya kalau misalnya minuman-minuman dalam kondisi dingin itu pasti tingkat kemanisannya jadi turun. Nah, Bunda bisa kalau misalnya biar manis diminumnya ketika dingin, boleh ditambahin gulanya. Tapi kalau ini cukup gini aja, sesuai sama yang di resep. Oke, ini udah udah mateng, terus juga udah bisa dimatiin apinya. Terus kita tunggu sampai dia agak hangat, baru kita saring, terus kita masukin ke botol ketika kondisinya dia udah agak dingin ya, udah lebih dingin gitulah ya. Nah, jadi ini dia kan udah agak hangat ya, udah mau kedingin. Ini kita saring. Habis kita saring, nanti Umi mau masukin ke kemasan kayak gini. Jadi selain bisa di stok di rumah, kan minuman kayak gini lebih enak kita sajikan saat dingin ya. Jadi bisa di stok pakai botol-botol kayak gini. Ini nanti waktu steril botolnya, ini dikasih air panas, dicur ke air panas kayak gitu. Air panasnya cukup yang ada di termos aja. Terus nanti ditutup, tutupnya gitu, terus kita kocak-kocakin gitu aja. Nah, itu udah bisa buat steril. Jadi nggak usah sampai diinin air mendidih ya. Kalau dikocakin pakai air mendidih, otomatis ini kan bahannya nggak kuat. Pasti nanti otomatis ini yang kalah, jadi meleyot. Nah, ini udah kita kocakin di air mendidih gitu ya. Terus ini tinggal Umi mau saring terus tinggal kita tuang ke botolnya buat di stok. Nah, ini tadi udah Umi saring gitu ya. Ini jadinya nggak sampai 2 botol ya, karena kan ada eh, proses pemasakan gitu kan. Nah, ini nggak apa, kalau misalnya Bunda nggak mau ada titik-titik tehnya kayak gini, itu bisa disaring lagi pakai kayak saringan teh gitu. Saringan teh atau saringan kopi gitu ada ya. Tapi ini gini aja. Nah, kayak gini. Ini asalnya dari teh tubruknya itu sendiri. Nah, ini nggak nyampe nih 2 botol karena kan ada proses pemasakan ya, jadi nguap. Kalau misalnya mau dijadiin 2 botol tuh mungkin sekitar 600 ml susunya. Nah, ini Umi jadinya kayak gini. Jadi segini nih. Ya, selamat mencoba.